Jumpa lagi dengan ICT Movie. Kali ini, kami akan menceritakan sebuah cerita tentang autobiografi seorang petarung jujitsu Brasil yang sangat-sangat legendaris bernama Mickey Kelly dengan judul Born to Champion. Walaupun film ini tentang pertarungan MMA, namun film ini dikemas dengan apik layaknya drakor. Nggak pakai lama, mari kita masuk ke dalam alur ceritanya. Cerita dimulai saat Mickey sedang berada di pesawat menuju Dubai untuk melatih jujitsu keluarga kaya yang bernama Sheikh bin Khalid. Di sebelah tempat duduk Mickey ada seorang wanita tua bernama Nyonya Miller yang menceritakan keadaan dia yang harus terpisah dengan suaminya di bisnis kelas karena penerbangan saat itu penuh. Tuan Miller pun melakukan hal yang sama. Saat Mickey melihat kursi yang akan dia tukar, dia berpapasan dengan seorang gadis yang bernama Leila yang ternyata juga rela memberikan kursinya kepada Nyonya Miller. Mick mulai berbincang-bincang dengan Leila. Ternyata Leila berprofesi sebagai konsultan hukum yang akan melakukan interview pekerjaan di Dubai. Karena perjalanan yang panjang, Leila kelelahan sehingga dia tertidur di pundak Mickey selama 5 jam. Sesampainya di Dubai, dia pun berpisah. Leila sempat memberikan nama hotel tempat dia menginap. Mickey mulai melatih anak-anak Sheikh bin Khalid sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Saat dia akan kembali ke Amerika, Sheikh mengajak dinner di resto yang sangat mewah. Tanpa sengaja, dia bertemu dengan Leila yang sedang sedih karena pekerjaannya tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Sheikh menginformasikan bahwa yang mempekerjakan Leila adalah mafia Rusia yang bernama Dimitris Kostopoulos, mitra sepupu Sheikh. Dia selalu dikawal oleh pengawal pribadinya yang bernama Alfaf, seorang mantan tentara Israel yang jago bela diri Krav Maga dan pernah menghabisi 8 orang dengan tangan kosong. Saat melihat Alfaf masuk ke dalam toilet, Mickey buru-buru meminta izin kepada Sheikh untuk ke toilet. Setelah keluar dari toilet, dia pun menghampiri Dimitris untuk menyelamatkan Leila. Di saat itu juga diketahui bahwa Alfaf sudah pingsan di dalam toilet. Dimitris tidak dapat berbuat apa-apa karena dia dalam perlindungan Sheikh bin Khalid. Sheikh meminta perpanjangan pelatihan kepada Mickey selama 7 hari lagi. Mickey pun menyetujuinya dan meminta tolong untuk memberikan tiket pulang ke Amerika untuk Leila. Seminggu telah berlalu, Leila mendatangi alamat sebuah bengkel yang pernah Mickey berikan kepadanya. Pemilik bengkel itu bernama Taco, sahabat Mickey. Persahabatan terjalin cukup lama saat Taco masih bekerja sebagai juru parkir di sebuah klub. Saat Leila di sana, tiba-tiba Mickey datang. Leila meminta Taco jangan memberitahukan kepadanya bahwa dia ada di sini. Mickey menceritakan bahwa selama perjalanan ke Dubai, dia berkenalan dengan wanita yang sangat cantik yang bernama Leila. Di saat itu juga, dia telah jatuh cinta kepadanya dan berharap wanita itu menjadi pendamping hidupnya. Leila menangis terharu ketika mendengarkan pembicaraan Mickey yang sangat tulus mencintainya. Singkat kata, mereka berdua menikah dan Taco memberikan sebuah mobil tua yang telah dia perbaiki. Untuk menyambung hidupnya, Mickey melatih bela diri di sebuah gym. Sedangkan Leila mulai bekerja di sebuah firma hukum. Pada tahun 1992, setelah 2 tahun pernikahan, Leila mulai mengandung. Tentunya kabar ini membuat Mickey sangat senang dan bahagia.
Mickey mengabarkan kabar bahagia ini kepada Taco untuk menjadi ayah baptis anaknya kelak. Sementara itu, di Amerika masih ada perdebatan bahwa olahraga pertarungan gaya bebas masih banyak pertentangan karena terlalu brutal. Tetapi, seorang promotor yang bernama Mason dengan gigi ingin olahraga UFC dapat dilegalkan di Amerika. Suatu hari, Mickey mendapatkan kabar dari Dubai untuk bertarung dengan juara petarung yang hebat yang bernama Marco Blaine. Tentu Layla menolaknya, akan tetapi Mickey memberikan alasan bahwa mereka berdua membutuhkan uang untuk kelahiran anaknya. Karena dalam turnamen ini, kalah maupun menang, dia mendapatkan bayaran yang cukup besar. Layla tidak dapat menahannya. Bahkan dia pun ikut hadir di sana bersama Taco dengan kondisi hamil tua. Turnamen ilegal itu diadakan di sebuah gurun yang luas. Lawan pertama Mickey bernama Tadashi Yamamoto dari Jepang yang dapat dikalahkan dengan 54 detik saja. Dilanjutkan babak selanjutnya, petarung dari Nigeria bernama Razak yang tak berdaya dalam beberapa detik juga. Layla yang sempat mengkhawatirkan dapat tersenyum dengan bahagia karena tidak seperti yang dia bayangkan. Tibalah Mickey menghadapi Marco. Tiba-tiba, Marco berbuat curang dengan menghajar Mickey di saat akan bersalaman. Hal ini membuat Mickey kalah dengan luka yang sangat parah di sekitar retina matanya. Setelah kejadian itu, Mickey fokus menjadi kepala rumah tangga yang baik. Dan pada tahun 1998, akhirnya UFC mulai dilegalkan sebagai olahraga di Amerika. Marco dapat menjuarai setiap turnamen sehingga wajahnya menghiasi majalah sport di Amerika. Sedangkan Mickey hanya menjadi petugas kebersihan di gym tempat dia melatih private di malam hari untuk mendapatkan penghasilan tambahan, serta dia menjadi bodyguard di sebuah klub malam. Suatu hari, saat Mickey bekerja, dia menghentikan orang yang berbuat onar di sana, dan perkelahian tidak dapat dielakkan lagi. Dalam pertarungan itu, Mickey terluka lagi di bagian matanya. Melihat kejadian itu, Mickey dan Layla terlibat dalam percecokan kecil, dan dia pun curhat kepada sahabatnya Taco. Saat malam tiba, Layla menjemputnya untuk pulang. Seperti hari-hari biasanya, setelah membersihkan gym, Mickey menunggu muridnya. Tetapi hari itu, sang murid tidak hadir. Tiba-tiba, dia dihampiri oleh 3 murid karate dari Jimmy untuk meminta sedikit petunjuk teknik dari Mickey saat dia melatih. Dengan ragu-ragu, akhirnya Mickey mau mengajarnya. Mengetahui hal itu, Jimmy marah dan langsung menantang Mickey. Tetapi Mickey tidak menghiraukan. Jimmy pun terus mengintimidasi agar dia mau melawannya. Mickey sengaja diam sampai murid-murid Jimmy pulang, dan dia pun menerima tantangan itu. Dalam hitungan detik, Jimmy dapat ditaklukkan dengan mudah oleh Mickey, dan hal ini disaksikan oleh murid-muridnya sendiri yang mengintip dari balik kaca. Tidak terima dengan kekalahannya, Jimmy bangkit untuk mengulanginya. Namun sia-sia juga, Jimmy bukan tandingan Mickey. Mickey dan keluarga hidup dalam kesederhanaan, tetapi sangat bahagia. Putra Sheikh saat ini sudah menjelang dewasa. Dia dan temannya sangat nyinyir
ketika melihat Marco menjadi juara UFC yang tidak terkalahkan. Dia memperlihatkan video pertarungan curang yang dilakukan oleh Marco kepada Mickey. Lalu, temannya berinisiatif untuk menyebarkan pertarungan itu ke dunia maya. Pada tahun 2000, video itu mulai viral dan semua penonton menginginkan tanding ulang antara Mickey dan Marco. Berita itu pun sampai juga ke telinga Mason yang merupakan promotor dari Marco. Namun dia tidak menanggapinya. Suatu hari, Mickey kedatangan sahabat lamanya yang bernama Pete yang juga mempunyai gym cukup besar di kota itu dengan membawa seorang petarung yang bernama Travis untuk dapat berlatih sebentar dengan Mickey. Mereka mulai bertarung dengan menggunakan jurus-jurus andalan. Tetapi Travis berkali-kali dikalahkan oleh Mickey. Alangkah kagetnya ketika Pete mengatakan bahwa Travis adalah seorang juara baru nasional tahun ini. Ternyata Pete adalah orang suruhan agar Mickey mau bertarung lagi. Dengan cara dia mulai merekrut Mickey untuk menjadi pelatih di gymnya. Selanjutnya, Mickey mendapatkan pekerjaan sebagai pelatih di gym milik Pete. Di hari pertama kerja, Mickey dikunjungi oleh istri dan anaknya. Video pertarungan Mickey di Dubai masih viral. Semua penonton tetap menginginkan pertandingan ulang. Karena menurut mereka hanya Mickey lah yang dapat mengalahkan Marco. Walaupun perbedaan usia yang sangat jauh, karena Mickey telah berusia 46 tahun, sedangkan Marco baru berusia 31 tahun. Mickey sangat tergiur dengan hadiahnya yang sebesar $75.000. Tetapi tidak dengan Layla, karena Layla melihat kondisi suaminya yang sudah mulai menua untuk berlaga di atas ring. Tetapi Mickey tetap kukuh dengan pendiriannya. Di tengah kegalauan, Layla datang ke tempat Taco seperti yang dilakukan Mickey saat sedang galau. Layla meminta Taco menjaga Mickey jika dia sedang berada di atas ring. Jika memang terdesak, jangan segan-segan melempar handuk putih. Dan Mickey pun datang menjemputnya. Mickey mulai melakukan latihan untuk mengembalikan performanya. Pada tanggal 8 Maret 2011, Mickey memeriksakan kesehatan matanya di rumah sakit. Setelah selesai, Mickey duduk-duduk di depan rumah sakit sambil menunggu dijemput oleh istrinya. Tiba-tiba, mobil yang dikendarai istrinya mengalami kecelakaan, dan Layla tewas dalam musibah itu. Tentunya hal ini membuat hati Mickey hancur lebur ditinggalkan oleh orang yang dia sayangi, dan pertandingan ulang dengan Marco pun dibatalkan. Selama 6 bulan, Mickey merawat anak satu-satunya yang bernama Kit dengan kasih sayang. Saat di gym, tiba-tiba Jimmy sang pelatih karate ingin belajar kepadanya. Dan dia juga mendapatkan telepon dari Dimitris di Dubai untuk mau bertarung ulang dengan Marco dengan penawaran $75.000 untuk penampilannya. Jika menang, Dimitri akan membayar $150.000. Mickey pun menerima tawaran itu dan dia bersama Taco terbang ke Dubai. Kelihatannya Dimitri masih dendam kepadanya, terbukti yang sangat merendahkan Mickey saat dia bertemu. Mason, sang promotor UFC, tiba-tiba datang ke kamar Mickey dan bercerita bahwa sebelum jadi promotor, dia adalah seorang marinir. Dia sangat mengenali wajah Mickey, walaupun dia telah mengubah namanya. Dia dari dahulu ingin bertemu dengannya,
karena Mickey adalah Sersan O'Sullivan yang telah menyelamatkan putranya saat di Irak. Mason sangat berterima kasih sekali dengan Mickey. Pertandingan dimulai. Pada ronde pertama, Mickey dapat menguasai keadaan, tetapi wasit melerainya karena sang wasit sudah disuap oleh Dimitri. Pertarungan dilanjutkan dengan tempo yang sangat cepat dan seimbang. Tetapi di saat Mickey dapat menguasai keadaan, ronde ke-1 pun berakhir. Kondisi Mickey kian parah. Namun dia harus memenangkan pertandingan ini karena hadiahnya $75.000 telah diselonkan kepada Dimitri dengan $1 juta jika Mickey memperoleh kemenangan. Mickey mulai terdesak, tetapi bayang-bayang istrinya memberikan semangat untuk tetap melawan. Di saat kritis, Mickey dapat membanting dan mengunci Marco sehingga tak berdaya. Dan Mickey pun menang. Tetapi dia terluka sangat parah. Mason sangat gembira dengan kemenangan Mickey. Hal ini membuat teman sejawatnya terheran-heran karena Marco adalah petarung yang dia promotori. Ternyata Mason telah mengubah taruhannya dari Marco ke Mickey. Walaupun Mickey menang, dia mengalami kebutaan mata permanen. Sedangkan Marco sudah tidak ada kabar beritanya lagi. Dan film pun tamat. Terima kasih sudah mendengarkan. Bye-bye.